Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansa. Di sini saya akan menjelaskan integral tentu dari materi kuliah kalkulus. Nah, pada huluan integral tentu. Integral adalah bentuk operasi matematika yang menjadi invers kebalikan dari sebuah operasi turunan dan limit dari sejumlah atau suatu luas daerah tertentu. Yang kedua yaitu integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, adapun contoh Riemann yang dimana jumlah Riemann R untuk fx sama dengan x plus 1 tutup kurung x min 2 buka kurung x min 4 sama dengan x3 min 5x2 plus 2x plus 8 pada interval 0,5 dan menggunakan partisi P dengan titik-titik partisi 0 kurang dari 1,1 kurang dari 2 kurang dari 3,2 kurang dari 4 kurang dari 5 dan titik-titik sampel yang berhadapan. X1 sama dengan 0,5, X2 1,5, X3 2,5 dan X4 3,5 dan X5 sama dengan 5. Nah, di sini ada rumusnya yang dimana dapat kita lihat hasil akhirnya 23.909.698. Nah, adapun teorema integral tentu yang dimana misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup a b jika limit dari p 0 sigma n i sama dengan 1 f x i kurung delta xi, maka kita katakanlah f adalah terintegrasi pada a b. Lebih lanjut, integral a b fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann. F dari a ke b kemudian diberikan oleh integral ba fx dx dengan limit jika dari p sigma n i sama dengan 1 fxi delta xi. Nah, adapun dengan tepat bagaimana integral tentu berkaitan dengan luas daerah secara umum, X menyatakan luas bertanda daerah terkurung di antara kurva Y. Fx dan sumbu X dalam interval AB yang berarti bahwa tanda positif dikaitkan untuk luas bagian-bagian yang berada di atas sumbu X dalam lambang. Nah, adapun teoremanya integrasi jika f terbatas pada AB dan kontinu di sana kecuali pada sejumlah titik berhingga, maka f terintegrasikan pada AB, khususnya jika f kontinu pada seluruh interval AB, dan yang terakhir maka f terintegrasi pada AB. Nah, sebagai konsekuensinya dari teorema ini, adapun fungsi-fungsi yaitu fungsi polinomial, fungsi sinus dan kosinus, fungsi rasional, yang dimana asalkan A, B tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan penyebut adalah 0. Kemudian teorema B, yang dimana sifat penambah interval. Jika F terintegrasi pada interval yang memuat titik A, B, C, maka integral CA fx dx sama dengan integral BA fx dx plus integral CB fx dx, tidak peduli apapun urutan A, B, dan C. Teorema dasar kalkulus pertama. Kalkulus adalah studi tentang limit dan dua limit terpenting yang telah dipelajari adalah turunan dan integral tertentu. Turunan fungsi f adalah f aksen x sama dengan limit jika h maka u f dalam kurung x plus h tutup kurung min fx per h, dan integral tentu adalah f a u fx dx. Integral a u fx dx sama dengan limit jika dari p jika
Jika maka U sigma N I sama dengan 1 F XI tutup kurung A XI. Teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan F kontinu pada interval tertutup A, B, dan misalkan X sebarang titik variabel dalam AB, maka D per DX integral XU F T dt sama dengan Fx. Adapun beberapa hasil untuk X, A, B yang didefinisikan Fx sama dengan integral XU F T dt, maka untuk X dalam AB yaitu sebagai berikut. Pada pun bukti teorema dasar kalkulus pertama, yang dimana bukti dalam sketsa bukti yang disajikan sebelumnya ini definisikan Fx sama dengan integral xp ft dt dan yang dikembangkan Fx plus h min Fx sama dengan integral x plus hx ft dt. Anggap untuk saat ini bahwa H lebih besar dari 0. Misalkan M dan M besar masing-masing adalah nilai minimum dan maksimum F pada interval X, X plus H pada teorema C. Adapun teorema dasar kalkulus dan metode substitusi. Teorema dasar kalkulus pertama yang memberikan hubungan balikan intervensi antar integral tentu dan turunan. Walaupun belum terlihat, hubungan ini memberikan kita alat ampuh untuk perhitungan integral tentu. Alat ini disebut teorema dasar kalkulus kedua dan kita akan menggunakannya jauh lebih sering daripada teorema dasar kalkulus pertama. Teorema dasar kalkulus kedua, misalkan F adalah sebuah fungsi bernilai real yang kontinu yang didefinisikan pada interval tertutup AB. Yang dimisalkan juga F adalah antiturunan dari F, yakni salah satu dari fungsi-fungsi yang tak terhingga banyaknya yang untuk semua X pada AB, yang dimana maka integral BA F buka kurung X dx sama dengan F buka kurung B min F buka kurung A. Adapun catatannya, teorema nilai rata-rata untuk turunan menyatakan jika F kontinu pada AB dan mempunyai turunan pada AB, maka terdapat C. Efficient AB sedemikian sehingga F aksen C sama dengan F B min F buka kurung A F buka kurung A garing B min A. Adapun contoh soalnya. Dan teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri. Kita mengetahui apa yang dimaksud dengan rata-rata himpunan dan bilangan Y1, Y2, sampai dengan Yn. Kita cukup menambahkan dan membahaginya dengan N. Y sama dengan Y1 plus Y2 plus Yn per N. Misalkan kita mengambil partisi beraturan dari AB, sebutkan P.2A sama dengan XU kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari sama dengan titik-titik X kurang dari N-1 kurang dari XN sama dengan B, di mana delta X sama dengan B min A atau N rata-rata N nilai F dalam kurung X1 tutup kurung, F dalam kurung X2 sampai dengan F dalam kurung Xn adalah F dalam kurung X1 plus F dalam kurung X2 plus titik-titik F dalam kurung Xn per N. Adapun hasilnya 1 per N sigma N I1 I sama dengan 1 F X1 sama dengan
sigma n I1 sama dengan 1 F X1 B min A per N 1 per B min A sama dengan 1 per B min A sigma N I sama dengan 1 F X1 delta X. Nah, adapun definisi nilai rata-rata sebuah fungsi. Jika f terintegrasi pada interval AB, maka nilai rata-rata f pada AB adalah 1 per BA integral BA fx dx. Teorema A, teorema nilai rataan untuk integral. Jika f kontinu pada AB, maka terdapat suatu bilangan C antara dan B. Sedemikian rupa hingga FC sama dengan 1 per BA integral BA F kurung T kurung dt. Sekian, terima kasih dari saya. Saya Febriansah dari Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Dengan ini mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau kekeliruan dalam membaca sebuah simbol-simbol dalam matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.